Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan review dari pertandingan final Liga Champions tahun 2025 antara Paris Saint-Germain versus Inter Milan yang berakhir untuk kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor telak 5-0. Dengan skor telak 5-0. Saya ulangi sekali lagi, dengan skor telak 5-0. Kenapa saya ulangi tadi skor akhir antara PSG versus Inter Milan? Karena jujur teman-teman, di luar dugaan saya bahwa ternyata Paris Saint-Germain bisa menang telak atas Inter Milan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa klub asal Italia ini berhasil menyingkirkan Barcelona di babak semifinal dengan mencetak total 7 gol di 2 pertandingan tersebut. Artinya, ya kalaupun Paris Saint-Germain menang, ya masa sih Inter Milan tidak bisa memberikan perlawanan atau minimal mencetaklah 1 gol. Tapi bukan saja Inter Milan tidak bisa mencetak 1 gol pun, tapi dari segi peluang, Inter hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Dan dua-duanya itu mereka hasilkan di babak kedua, setelah Paris Saint-Germain sudah unggul dengan skor yang telak. Artinya, memang secara permainan Paris Saint-Germain itu sudah unggul segalanya. Jadi seharusnya teman-teman Paris Saint-Germain menang dengan skor yang lebih telak lagi. Seharusnya para pemain PSG itu bisa melakukan finishing yang lebih baik lagi. Jadi saya pikir kemenangan 5-0 ini juga adalah kemenangan yang layak bagi Paris Saint-Germain. Karena memang mereka menciptakan total belasan peluang yang berbahaya. Dan tampak jelas para pemain PSG itu menikmati jalannya pertandingan final. Beda dengan para pemain Inter, yang selain juga tampaknya ketiduran, juga bermain dengan beban yang berlebihan. Seolah-olah mereka itu memang tidak punya mental bertanding di pertandingan final. Padahal tim ini pada tahun 2023 lalu juga lolos ke final Liga Champions, yang pada saat itu mereka kalah dari Manchester City dengan skor tipis 1-0. Maka itu saya kaget banget. Kok di pertandingan final keduanya dalam 3 tahun terakhir, oke lah sudah masuk final lagi, masa kalahnya kalah telak sih Pak dengan skor 5-0. Padahal kalau kita meneliti materi pemain dari Inter Milan, maka mayoritas pemain yang bermain di pertandingan final tahun 2023 lalu itu masih bertahan di klub ini di tahun ini. Beda dengan Paris Saint-Germain, karena kita tahu klub asal Prancis ini yang sebelumnya, sebelum tahun ini lolos ke final, itu adalah pada tahun 2020. Dan dari skuad tahun 2020 tersebut, hanya 1 pemain yang tersisa di skuad dini hari tadi, yaitu Marquinhos, kapten dari PSG. Hanya dia yang bertahan loh, dan dia memang adalah pemain yang senior. Lainnya adalah banyak pemain-pemain baru yang selama beberapa tahun terakhir ini selalu berjuang agar PSG bisa menjadi juara di Liga Champions. Dan fakta unik lainnya lagi, bahwa PSG bisa menjadi juara tanpa Kylian Mbappe, yang sebelumnya pindah ke Real Madrid. Memang Real Madrid tidak berhasil kembali menjadi juara dari Liga Champions, tapi udahlah, biarin aja. Nanti kalau Madrid terus yang juara kan nggak fair juga untuk tim-tim lainnya ya. Tapi musim depan Madrid pasti akan comeback karena kita tahu ada pelatih baru, ada beberapa pemain baru. Jadi walaupun PSG ini memang adalah tim yang bisa dikatakan bukanlah tim yang berpengalaman bermain di pertandingan final Liga Champions, tapi di pertandingan dini hari tadi mereka tampak sudah siap 110%. Para pemain Inter ini ketinggalan lah dari segi kecepatan mereka, dari segi pengambilan keputusan mereka di atas lapangan. Maka itu mereka terlihat tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain PSG yang bisa bergerak tanpa bola dan juga dengan bola. Nah memang sih kalau kita juga melihat usia rataan dari para pemain PSG di starting lineup itu memang lebih muda ya. Jauh lebih muda, yaitu 25 tahun 3 bulan. Beda dengan Inter. Inter ini kalau nggak salah usia rataan dari starting lineup dini hari tadi adalah 30 tahun 7 bulan. Tapi usia itu kan hanya angka. Iya dong. Usia itu di sepak bola kan hanya angka, yang penting taktiknya seperti apa. Nah, taktik dari Luis Enrique ini adalah dia meminta para pemain PSG berikan tekanan. Mulai dari menit-menit awal, main dengan garis pertahanan yang tinggi. Maka itu sebelum juga gol pertama itu tercipta dari Hakimi, PSG sudah bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya.
dari Désiré Doué, pemain muda yang juga membela Prancis di Olimpiade lalu pada tahun 2024. Memang bagus, ini pemain skillful, tapi kecerdasannya juga luar biasa. Dan juga dari Dembélé, bahkan pada saat Dembélé itu mendapatkan peluang untuk mencetak gol, kalau saya tidak salah tuh Bastoni yang marahin si Di Marco, kok bisa kamu biarkan dia melewat begitu saja. Nah, artinya para pemain PSG ini memang sudah punya mental yang kuat. Pokoknya mereka mau juara kali ini. Mereka nggak mau gagal. Padahal PSG ini dipenuhi oleh para pemain muda yang minim berpengalaman lah. Tapi luar biasa mereka bermain. Dan kalau menurut saya nih teman-teman, man of the match dari pertandingan dini hari tadi itu adalah Ousmane Dembélé. Walaupun memang Dembélé tidak mencetak gol. Dia memang mendapatkan 3 peluang. Salah satunya tuh terkena tiang gawang. Tapi dia bisa memberikan 2 assist. Ya kan teman-teman? Di gol kedua dan juga di gol keempat. Gol kedua itu kepada Doué, gol keempat itu kepada Kvaratskhelia. Betul kan? Kvaratskhelia kalau nggak salah seperti itulah ya pronunciation-nya. Gak gampang nih pronounce nama pemain ini. Tapi dia juga luar biasa, kita tahu datang dari Napoli. Tapi menurut saya Dembélé ini yang luar biasa. Kemudian dia memberikan satu umpan kunci yang terciptanya gol ketiga yang dicetak oleh Désiré Doué kan. Itu yang pada saat dia mendapatkan umpan dari Vitinha. Tapi yang memberikan umpan kunci itu adalah Dembélé. Dan selain itu juga Dembélé adalah pemain yang rajin juga ikut dalam proses bertahan. Jadi ini Dembélé yang berbeda, bukan yang kita lihat sebelumnya di Barcelona. Di PSG dia bekerja lebih keras lagi. Dia bermain dengan hati. Dan dia bermain sangat eksplosif. Dia terlibat hampir dalam setiap proses serangan dari PSG. Tapi selain juga taktik high pressing, high intensity, fast passing dari para pemain PSG, cara mereka juga merebut bola ini sangat elegan. Tanpa perlu mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras. Karena mereka tahu bahwa mereka harus menutup ruang dan juga mematikan suplai bola dari para pemain Inter yang berada di tengah. Karena Inter kan kita tahu main dengan 5 pemain di tengah kan. Maka itu Hakan, Di Marco, bahkan Barella pun nggak bisa banyak berbuat. Mereka tidak bisa mendominasi jalannya pertandingan. Justru Vitinha, Fabian Ruiz, mereka mainnya bagus sekali. Belum lagi Marquinhos yang kadang-kadang juga main high pressing. Tapi gol pertama juga kan cantik. Gol pertama itu ketika ada pertukaran passing di antara para pemain PSG. Nah, kombinasi passing di antara para pemain PSG ini juga cakep-cakep. Apalagi tuh Vitinha ya, tiba-tiba bisa memberikan umpan terobosan kepada Doué gak egois, dia memberikan umpan kepada Hakimi. Kita lihat, gak ada marking kepada Hakimi. Kepada Doué juga gak ada marking. Kalang kabut para pemain Inter. Aneh banget. Nah, setelah pertandingan, sebelum saya lupa, maka itu saya mengatakannya sekarang. Setelah pertandingan, Simone Inzaghi mengatakan bahwa mungkin para pemainnya lelah. Sehingga memang mereka tidak bisa mengimbangi permainan dari PSG, dan dia mengakui PSG bermain jauh lebih baik. Tapi, kalau memang para pemain Inter ini dianggap kelelahan lah. Inter kan terakhir kalau nggak salah mainnya itu 24 Mei. Mereka ada sekitar 7 hari beristirahat. Kemudian PSG main terakhir itu 25 Mei. Yang mereka main di Piala Prancis, mereka menang. Mereka juga ada ya 6-7 hari lah untuk istirahat. Jadi ini bukan soal kelelahan, tapi ini soal mental. Mentalnya nggak siap para pemain Inter. Dan Inzaghi juga mengatakan karena memang PSG sebelumnya sudah menjadi juara. Betul, ya mungkin juga ada rotasi, tapi itu sudah yang terjadi ya sudah terjadi. Tapi yang harus diperhatikan kan adalah pertandingan final ini. Nah, jadi Inzaghi ini sebetulnya taktiknya dia coba untuk bermain dengan variasi high press, turun ke belakang, high press, turun ke belakang. Tapi karena kecepatan para pemain PSG yang membuat para pemain Inter tidak bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Maka itu kemudian gol keduanya juga cakep banget itu kan. Yang dari counter attack, lihat aja counter yang begitu cepat. Bola dari Kvara diberikan kepada Dembélé, Dembélé bisa memberikan umpan kepada Doué. Enak banget ini Doué, walaupun deflected. Nah, 20 menit awal itu seharusnya Inter itu bisa memberikan tekanan lah. Itu kan masih menit-menit awal, tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Mereka seperti kaget melihat permainan dari PSG. Dan di babak pertama itu Inter hanya mendapatkan 2 peluang loh. Dua-duanya dari set piece, dari corner. Yang pertama Serbi, kalau nggak salah, yang kedua tuh Thuram ya, kalau nggak salah ya. Udah. Gak bisa create chances karena mau kasih bola di intercept. Mau coba dribble, udah di tackle. Nah, jadi artinya memang para pemain Inter ini gak bisa mengimbangi pressing dari para pemain PSG. Atau dalam arti kata lain gak bisa melakukan yang namanya counter pressing. Tapi di babak kedua, saya kira PSG akan bermain lebih defensif. Main counter enggak loh. Mereka masih bermain dengan high intensity. Luar biasa loh. Nah, dan saya melihat finishing juga ini sangat penting dilakukan oleh para pemain PSG. Seharusnya di babak pertama itu mereka sudah bisa kill the game. Bahkan di injury time babak pertama pun mereka masih bisa menciptakan peluang.
dari Kvara, dari juga Dembele, seharusnya mereka sudah bisa kill the game. Tapi hebatnya di babak kedua mereka tidak menurunkan tempo permainan. Ini hebatnya dari Enrique. Gaspol terus bos, iya kan? Sehingga akhirnya mereka bisa mencetak gol ketiga dari Due, kemudian gol keempat dari Kvara. Dia memang layaklah mencetak gol, luar biasa juga pemain ini. Umpannya juga luar biasa dari Dembele. Dan kemudian gol kelima, saya lupa ya siapa nama pemainnya, atau pemain muda juga, baru 19 tahun ya. Nah, namanya Mayulu, betul. Sebenarnya saya tahu Mayulu, takutnya salah ngomong ya. Jadi memang saya melihat PSG ini bermain dengan high intensity, pace-nya mereka jaga, dan mereka tidak kendor sampai wasit membunyikan peluit panjang, tandanya berakhir pertandingan final dini hari tadi. Jadi memang Paris Saint-Germain layak menjadi juara dari Liga Champions musim ini, dan juga manajemen PSG membuktikan bahwa sebetulnya jika ada kombinasi antara para pemain muda dengan beberapa pemain senior, maka bisa terbentuk tim yang kolektif, yang mengandalkan kerjasama, yang mengandalkan passing, variasi passing-passing pendek dan passing-passing terobosan, dan juga yang perlu ada kombinasi dengan skill individu dari para pemain. Maka dengan demikian tim tersebut akan bisa menjadi juara dari Liga Champions. Padahal kita tahu sebelumnya project dari PSG itu adalah pada saat membawa Mbappe, Neymar, dan juga Messi satu tim adalah untuk menjadi juara dari Liga Champions, tapi pada saat itu mereka gagal. Namun sekarang kita lihat dengan pemain-pemain muda mereka berhasil. Bagi Inter Milan, mereka tidak mendapatkan satu gelar pun, dan saya tidak yakin apakah Inzaghi akan bertahan di klub. Mungkin dia akan mendapatkan tantangan baru, kita tunggu saja nanti perkembangannya. Tapi paling tidak Inter bisa mewakili Italia lah, yang kita tahu memang di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir ini performanya tidak baik. Tapi inilah kita melihat klub-klub asal Italia yang mengandalkan begitu banyak pemain senior, dan akhirnya pada saat masuk ke final melawan tim yang muda, mereka justru kocar-kacir. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari PSG. Mungkin juga teman-teman yang sekarang menjadi fans dari PSG adalah fans-fans baru, gak ada masalah. Yang penting dukunglah tim ini, karena tim ini masih muda. Bisa juga musim depan mereka akan membuat kejutan lagi di Liga Champions, mungkin juga dengan mengganggu tim-tim besar lainnya. Tapi jangan lupa musim depan Madrid is coming back. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.